Halo, jumpa lagi sama Ocha di sini. By the way, hari ini gue memutuskan untuk belanja ke Asian Store. Nah, apa aja yang gue dapati? eh Sebelum kita cek barang-barang yang gue beli tadi, gue mau ngasih tahu tadi jumlah yang harus gue bayar itu sekitar 22 euro. Nah, menurut gue itu memang mahal untuk em, beli makanan Asia gitu ya di sini. Karena memang harga makanan Asia atau bahan-bahan makanan Asia di Jerman itu memang mahal gitu. Nah, apa aja yang gue beli tadi? Tadi gue beli ini. Ini adalah santan instan. eh Beratnya sekitar 500 ml. Kenapa gue beli ini? Karena gue mau bikin tada, bubur kacang ijo. gue gue rindu banget sih makan bubur kacang ijo karena beberapa bulan sebelum gue ke Jerman itu nyokap gue sering banget bikin bubur kacang ijo. Terus gue biasa makan itu pakai roti ya kan, kayak ciri khas bubur kacang ijo khas Madura gitu lah ya. Dan itu enak banget gitu. Dan kalau nggak salah sih 1 minggu atau 2 minggu lalu tuh gue memimpikan gitu, gue mimpi kalau gue tuh makan bubur kacang ijo gitu tapi di Jerman makannya, ya nggak sih, daripada gue gila-gila stres gitu gara-gara ke bawah mimpi, mendingan gue beli aja deh. Akhirnya hari ini gue beli dan ya bubur kacang ijo kurang kalau nggak ada. Tahu nggak sih karena ini apa? Ini daun pandan, say. Gila, gue thank God, gue puji Tuhan banget gitu gue bisa mendapati ini. Dan ya tadi pelayan toko di Asian Store cukup baik gitu karena gue tanya ada nggak daun pandan di sini, terus dia bilang ada gitu, lo butuh berapa gitu kan. Terus gue bilang gue cuma butuh 1 lembar. Lo bayangin, soalnya dulu gue kalau lagi di Indonesia gitu, maksudnya kalau pergi ke pasar-pasar atau ke warung-warung kecil yang jualan sayur mayur gitu ya, gue tuh nggak banyak beli daun pandan, atau bahkan gue bisa metik aja gitu daun pandan di rumah tetangga yang punya daun pandan di dalam pot gitu kan, dan kayak nggak usah beli. Terus pas gue pikir pas tadi gue bilang 1 lembar, terus dia ngasihnya satu kantong gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini juga bisa dibekukan kok gitu kan ya. Terus apalagi tadi gue beli ini dia, gue beli bumbu nasi goreng. Kenapa gue beli bumbu nasi goreng? Karena Gabe juga suka nasi goreng gitu. Jadi ya udah gue beli aja untuk coba-coba gitu kan. Terus gue beli apa lagi? Gue beli ini. Kok bukan Indomie goreng, Cak? Iya. Tadi tuh gue cari Indomie goreng ya kan, tapi nggak ada. Karena adanya ini dan gue belum pernah coba mie goreng dari produk yang lain gitu ya. Ya udah gue beli aja sekalian coba-coba. Terus apa lagi? Gue beli ini. Kalian pasti nggak asing lah ya sama ini bihun. Aku cuma beli bihun doang, Ca, buat apaan gitu kan. Ini mau gue buat bihun kuah pakai telur kali ya, enak. Karena di luar cuacanya juga nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang badai gitu. Kayak hari ini aja sekarang nih cuacanya 14 derajat, terus udah rintik-rintik gitu. Makanya gue berpikir kayaknya enak ya makan yang berkuah-kuah gitu. Karena gue udah hampir 1 bulan di sini gue nggak makan yang berkuah gitu. Jadi kayaknya gimana sih lo kalau lo suka makanan kuah dan lo nggak ketemu makanan berkuah tuh kayak haus banget gitu. Dan itu harus direalisasikan. Nah begitulah, akhirnya gue beli ini. Nanti gue masak ini untuk makan siang. Kebetulan tinggal 30 menit lagi waktu untuk makan siang ya. Nah, gue beli ini juga. Ini adalah pad thai. Ini sejenis makanan Thailand, kayak bakmi gitu, tapi pakai toge, pakai daun bawang, pakai udang gitu ya. Kenapa gue beli ini? Karena Gabe suka pad thai dan gue mau belajar sebenarnya
mengenali bagaimana rasanya. Terus kalau misalnya gue udah tahu, gue akan beli sendiri. Maksudnya gue cuma beli mie-nya aja, terus sisanya gue tinggal beli di supermarket juga, jadi gue nggak perlu beli lagi yang instan seperti ini tuh. Terus gue beli apa lagi, gue beli bumbu gado-gado. Ini beratnya 200 gram, tapi kayak beda gitu nggak sih bumbunya, gue nggak tahu sih. Soalnya teksturnya kayak beda gitu loh, kayak bukan kacang tanah. Gue nggak tahu nih pakai kacang apa. Kacang, cuma tulisannya kacang doang. Iya sih kayaknya ini kacang tanah, tapi nggak tahu lah. Nanti deh gue review deh itu. Nanti terakhir gue beli apa? Gue seneng banget bisa dapetin ini gitu, karena gue adalah salah satu orang yang kalau makan itu harus pakai kerupuk. Cuman maksudnya gini ya, karena sekarang gue harus tahu diri ya, gue ada di negara orang, bukan di Indonesia lagi. Jadi ketika memang gue kepengen makan makanan khas Indonesia gitu ya, harus mikir-mikir, karena di sini ini harganya nggak murah gitu lah. Maksud gue gitu ya. Ngomongnya agak belibet gara-gara gue udah kurang enak badan hari ini. Terus tadi juga agak berangin di luar dan gue udah lumayan lapar, dan tadi gue skip untuk sarapan pagi karena gue terlalu lelah begitu. Nah jadi harga kerupuk ini kerupuk udang ya teman-teman, ini sekitar 4 euro. Jadi kayak aduh mahal banget sih, ya nggak sih? 4 euro tuh lo bisa mendapati, kalau lo nggak beli kerupuk udang ya di sini ya, lo bisa mendapati Yormal sandwich gitu, atau lo bisa beli berbagai macam buah-buahan kayak strawberry, earthberry dan lain-lain gitu dengan kuantitas yang banyak gitu ya. Tapi ya udah gitu ya, maksudnya gue juga nggak akan setiap hari atau setiap bulan kali ya makan makanan ginian, karena menurut gue harganya ya luar biasa mahal gitu. Jadi gue percaya sih soal kalau ada yang orang bilang gitu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi kayak ya udah lo nikmatin aja, lo harus bersyukur dengan apa yang lo punya sekarang. Dan gue anggap ini adalah bagaimana gue bisa kilas balik untuk menikmati makanan Indonesia yang dulu kalau misalnya gue berpikir gue mau makan apa aja gue bisa gitu, gue nggak perlu pikir 2 kali. Tapi ketika lu ada di negara orang ya kan, ketika gue sampai di negara orang terus gue mau makan ini itu, gue mikir contoh kemarin waktu gue lagi di kota, gue mau beli kopi karena kalian pasti tahu banget gitu ya teman-teman yang deket sama gue, yang setiap hari ketemu sama gue gitu, Nina gitu kan. Nina tahu banget kalau misalnya gue tuh suka banget kopi susu gula aren gitu kan. Jadi tuh gue setiap hari tuh harus 1. Terus ketika udah hampir sebulan gue nggak minum kopi susu gula aren gitu, dan gue cuma menikmati cappuccino aja di sini gitu, dan kayak duh ada yang kurang ya hidup gue gitu kan. Terus udah akhirnya gue ke kota, gue lihat dong harga kopi susu gula aren 8 euro. Mau meninggal gak sih lo? 8 euro lo gila. 8 euro lo bisa untuk belanja di EDK, di Lidl atau segala macam lah ya di sini, untuk menu-menu makanan Jerman atau makanan Eropa lah ya. Selain makanan yang tentunya bukan makanan Asia gitu ya. Lu bisa menghabiskan uang 8 euro itu untuk 2 menu makanan menurut gue gitu, kayak untuk bisa makan malam 2 hari, makan siang 2 hari gitu kan. Kayak aduh, emang bener-bener harus pinter-pinter manage uang gitu. Kalau lu cuma mau ngikutin mau lu doang gitu, lo bakalan ya jadi orang yang sangat-sangat boros di negara orang, dan itu nggak baik sih menurut gue. Karena ya yang kita tahu aja sekarang kondisi dunia lagi kayak begini gitu kan, lagi sulit semuanya. Jadi ya harus mikir-mikir 2 kali sih kalau mau belanja sesuatu gitu. Ya begitu aja lah dari gue. Nanti mungkin gue bakalan bikin video
memasak atau nggak tahu dia bingung, atau gue live aja ketika gue lagi mau makan bihun dan apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kayaknya segitu aja. Terima kasih udah ngikutin kegiatan gue hari ini. Nah, semoga ini juga berguna buat kalian yang mau yang lagi siap-siap nih mau datang ke Jerman atau ke negara lainnya gitu ya. Kalian bisa mendapati makanan-makanan seperti ini gitu ya, bahan-bahan makanan seperti ini di Asian Store, dan ya harganya nggak murah. Tapi ya begitulah hidup ya, harus bersyukur. Ya udah segitu aja dari gue. Semoga hari kalian menyenangkan, jaga kesehatan selalu, dan selalu bahagia dan patuhi prokes. Ciao.